Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Darushita, selaku moderator dari kelompok 6. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Intan Sari, lalu ada Jamiatul Aslamiyah, dan ada Feby Nur Laila, dan yang keempat ada Merina Aprilia, dan yang terakhir ada Muhammad Gustiana. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang neraca pembayaran internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama oleh Jamiatul Aslamiyah. Pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah laporan sistematis yang mencatat semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran internasional tidak hanya sekedar mencatat nilai ekspor dan impor barang serta jasa, tetapi juga aliran modal dalam bentuk investasi langsung dan tidak langsung, pinjaman luar negeri, serta perubahan dalam cadangan devisa. Adapun tujuan neraca pembayaran internasional adalah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapat nasional. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Fungsi neraca pembayaran internasional. Di dalamnya ada 7 poin, yaitu yang pertama membahas pentingnya pemahaman aspek ekonomi, yang kedua kebijakan moneter dan fiskal, yang ketiga hubungan ekonomi internasional, yang keempat kebijakan politik perdagangan internasional, yang kelima pengaruh transaksi luar negeri pada pendapatan nasional, yang keenam alat pembukuan dan pembayaran luar negeri untuk keputusan pemerintahan mengenai impor dan pembayaran. Yang ketujuh, terakhir, alat ukur keadaan perekonomian internasional suatu negara. Struktur dan komponen pembayaran internasional ada beberapa macam. Neraca berjalan, current account, ada neraca berjalan, neraca perdagangan barang, neraca jasa, neraca pendapatan transfer berjalan. Yang kedua ada neraca modal. Investasi langsung asing (FDI), ada juga investasi portofolio, ada juga cadangan devisa. Yang ketiga ada neraca keuangan (financial account). Neraca keuangan melibatkan perubahan dalam aset dan kewajiban keuangan suatu negara. Hal ini termasuk investasi, portofolio, FDI, dan pinjaman antar negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran internasional. Yang pertama ada harga komoditas internasional, nilai tukar mata uang, kondisi ekonomi global, kebijakan perdagangan proteksi, arus modal asing, kebijakan modal dan fiskal, stabilitas politik dan keamanan, perkembangan teknologi dan inovasi. Adanya keseimbangan dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Adanya surplus negara neraca pembayaran terjadi ketika penerima dari luar negeri ke luar negeri sering kali menyebabkan peningkatan cadangan devisa dan penguatan nilai mata uang. Dan yang terakhir yaitu defisit neraca pembayaran terjadi ketika pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan, dapat menyebabkan penurunan cadangan devisa, tekanan pada nilai tukar, dan peningkatan ketergantungan pada pembiayaan. Jadi, kesimpulannya, neraca pembayaran internasional adalah instrumen penting untuk memahami kondisi ekonomi suatu negara dalam kaitannya dengan perdagangan internasional dan aliran modal. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran dapat memberikan sinyal bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat, seperti kebijakan fiskal atau moneter. Jadi, neraca pembayaran ini secara keseluruhan harus berimbang. Artinya, total aliran masuk harus sama dengan total aliran keluar. Karena jika terjadi ketidakseimbangan, negara tersebut dapat mengalami yang namanya surplus atau defisit yang mungkin
mempengaruhi nilai tukar mata uang dan kebijakan ekonomi negara tersebut. Ya, jadi segitu saja presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.